Dedi Sutanto, penulis buku Salah Kemuliaan Biasa. Setidaknya hal itu yang tertulis di buku Rahasia Sukses. Kemudian dari sedikit spoiler di awal buku menyebutkan juga bahwa keberuntungan itu ada polanya. Menarik. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, saya Doni dari cerita Rahasia Magnet Sukses. Dedi Sutanto, mungkin beberapa baru dengar ya nama beliau, tapi setidaknya beliau cukup terkenal saya. Orang yang beruntung, yang tidak perlu berusaha, tapi dia bisa meraih kesuksesan. Sebenarnya ada banyak definisi tentang keberuntungan. Namun bagi saya, beruntung berarti mendapat kemudahan atau dimudahkan. Semua agama mengajarkan bahwa kita harus dekat dengan Yang Maha Kuasa agar mendapat keberuntungan atau kemudahan. Intinya, kita harus menjadi pribadi yang disayangi, baik oleh Tuhan maupun manusia, juga alam semesta. Jangan melihat alam semesta sebagai sosok benda fisik seperti pohon, tanah, langit, atau planet. Lihatlah alam semesta sebagai satu hakikat ciptaan Tuhan yang bereaksi sesuai dengan pola yang ditentukan atau diterapkan padanya. Sebagai contoh sederhana, kalau bicara magnet sukses, kita pertama-tama berfokus pada magnet. Kalau Anda sayang pada tanaman atau bunga tertentu, Anda akan merawatnya dengan baik. Setiap kali melihatnya tumbuh dengan baik, Anda akan merasa bahagia karena keindahan dan kesuburannya. Kemarin Anda merawatnya, dan ini giliran Anda menikmati. Inilah yang disebut dengan magnet. Anda berhasil menikmati kebijakan yang telah Anda berikan kepada alam melalui bunga ini. Ketika Anda membuang sampah di tempatnya, pada waktu-waktu berikutnya Anda melihat tempat itu yang tentu akan membawa kenyamanan bagi diri Anda. Ketika saya berkata bahwa pintar saja tidak cukup untuk mencapai kesuksesan, bukan berarti saya berkata pintar itu tidak perlu. Kalau Anda berbuat baik pada alam semesta juga akan berbuat baik kepada Anda. Ketika Anda menyayangi ekosistem, pertahanan keseimbangan, Anda pun akan menikmati keindahan sebagai hasil dari keseimbangan alam tersebut. Alam akan mengembangkan apa yang kita beri. Itu menunjukkan bahwa hidup harus seimbang. Kita tidak hanya perlu memiliki kepandaian dalam hal teknik, pemasaran, keuangan, ilmu operasional, ilmu psikologi, dan sebagainya. Semua itu memang penting, dan saya pun harus banyak belajar. Namun keberuntungan juga harus dikejar. Sampai detik ini saya pun masih mengejarnya. Setidaknya itulah penggalan dari kata-kata dari sang penulis. Jujur saya katakan bahwa 70% mengharapkannya. Saya melihat bahwa saya tidak akan banyak terbantu jika saya mengandalkan kepintaran, kehebatan, atau pengalaman. Saya tetap membutuhkan Tuhan di atas kepintaran saya. Saya tetap membutuhkan kebijakan ataupun kebaikan di atas kepintaran saya. Dan saya tetap lebih butuh untuk berkata positif dibandingkan saya membutuhkan kepintaran. Ini bukan kata saya, ini lanjutan dari kata-kata hidup tersebut. Ada satu hal poin lagi menarik. Saat Anda berbuat baik kepada alam semesta juga akan berbuat baik kepada Anda. Aspek psikis lebih penting dibandingkan aspek kepandaian.
dan aspek spiritual jauh lebih tinggi dibandingkan aspek psikis dan kepandaian. Spiritual tidak hanya tentang keintiman seseorang dengan Tuhan. Spiritual juga menyangkut nilai moral yang sangat tinggi, misalnya kesadaran. Aku tidak bisa menyakiti orang lain karena aku ada di dunia ini untuk menyayangi. Aku tidak boleh mengabaikan sesuatu walaupun kecil, karena dulu aku juga kecil dan lain sebagainya. Dari contoh lain tentang luka batin, kadang-kadang orang memandangnya dari sisi psikis, padahal kalau sudah berada pada level yang sangat tinggi, yakni spiritualis, akan memaklumi bahwa masalah jika rasa sakit tidak sembuh merupakan bentuk kematangan spiritualis yang sangat tinggi. Kita tidak lagi terlalu berharap, bahkan tidak berharap untuk harus sembuh atau harus segera pulih dari luka batin. Kita akan mengerti bahwa setiap rasa sakit terjadi untuk suatu tujuan yang mulia. Semua ini membentuk aku mencapai suatu titik yang lebih tinggi. Bisakah kita berpikir seperti itu? Di tataran psikologis, orang-orang hanya berfokus pada berpikir bagaimana luka batin ini sembuh, bagaimana agar luka batin ini sembuh, bagaimana luka batin ini sembuhkan supaya tidak mengganggu hidupku. Namun kalau kita sangat spiritual, kita tidak akan berpikir bahwa tidak sembuh, ya tidak apa-apa. Untuk perkenalan cukup sekian. Misalkan suka bisa dilanjut, bisa tulis di komen di bawah. Ya, saya ini undur diri dulu. Terima kasih.